zaman dahulu kala di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan yang bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang dipanggil dengan Putri 7. Namun dari ke-7 orang putri tersebut, putri bungsulah yang paling menyita perhatian yang bernama Mayang Sari. Mayang Sari memiliki tubuh yang mempesona, kulit lembut bagaikan sutra, wajah elok berseri, alis bagaikan semut yang beriring, rambut panjang yang mengurai. Oleh karena itu, ia dipanggil Mayang Mengurai. Pada suatu hari, Putri 7 mandi di lubang sarang umai. Kalian adik-adikku sungguhlah cantik rupawan. Kakakku Mayang Kemuning, kau memiliki rambut yang hitam dan panjang serta lembut. Adikku Mayang Seri, kau memiliki suara indah untuk bernyanyi. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijaksanaan yang diturunkan ibunda. Karena asyik bermain air dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang memperhatikan mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati putri tersebut dari balik semak-semak. Pangeran terpesona oleh salah satu putri, yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Pangeran benar, mereka putri-putri dari kerajaan Seri Bunga Tanjung, Pangeran. Kata-kata itu terus terucap di hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, ia menaruh hati kepada sang putri. Dan ia berniat untuk meminang putri tersebut. Beberapa hari kemudian, ia meminta ibunya, Putri Melani, untuk melamar sang putri yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Pergilah Putri Melani beserta 2 pengawalnya ke kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Putri Melani disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Lama kemudian, datanglah Dayang dan ke-7 putri tersebut. Saya putri pertama, saya Putri Mayang Kemuning, saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua, saya Putri Mayang Melati, saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya Putri Mayang Mawar, saya suka memasak. Saya putri keempat, saya Putri Mayang Anggrek, saya suka menari. Saya putri kelima, saya Putri Mayang Kemboja, saya suka berkebun. Saya putri keenam, saya Putri Mayang Lili, saya suka membaca. Perkenalkan, saya putri ketujuh, saya Putri Mayang Sari, dan saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya, manakah yang Ratu inginkan menjadi menantu Ratu? Sebenarnya anak saya, Pangeran Empang Kuala, suka dengan Mayang Sari, putri bungsu Ratu. Bagaimana ya Ratu? Mengapa Ratu? Maaf Ratu, kami tidak bisa menerima pinangan Ratu. Mengapa begitu Ratu? Maksud kami kan baik. Ya, saya paham maksud Ratu, tapi menurut adat kerajaan Seri Bunga Tanjung, putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Saya mohon, anak saya ingin sekali memperistri Mayang Sari. Tidak bisa, sekali lagi saya memohon maaf. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, pengawal-pengawal yang ikut dengan Putri Melani melapor kepada Pangeran Empang Kuala. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tidak dapat dielakkan. Ia menyuruh seluruh panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Maka di antara kedua kerajaan tersebut, pertempuran tidak dapat dielakkan. Sementara di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Cik Sima melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan. Ia menyembunyikan putrinya ke dalam lubang yang beratapkan dengan tanah dan tertutupi oleh pepohonan. Tak lupa, Cik Sima menyiapkan makanan persediaan untuk anak-anaknya selama 3 bulan. Putri-putriku, kalian harus bersembunyi di lubang ini. Untuk berjaga-jaga, ini ibunda telah menyiapkan makanan untuk kalian selama 3 bulan. Baik ibunda, kami akan bersembunyi di sini. Ingat, jangan keluar sebelum ibu kembali. Dan Mayang Kemuning, ingat, jaga baik-baik adik-adikmu selama ibunda tak ada. Baik ibunda, saya akan menjaga mereka. Ibunda pergi dahulu. Pengawal kerajaan kita sudah hancur. Rakyat sudah banyak yang tewas. Agar tidak memburuk keadaan, saya perintahkan untuk menemui jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai untuk meminta pertolongan agar dapat mengalahkan pasukan Empang Kuala. Baiklah Ratu, saya akan melaksanakan apa yang Ratu suruhkan. Sampainya di sana, para pengawal segera menyampaikan maksud mereka datang. Permisi, jin yang sedang bertapa. Siapa yang mengganggu betapaan saya? Saya utusan Cik Sima nak meminta tolong kepada jin untuk mengalahkan pasukan Empang Kuala.
Utusan Ratu Cik Sima. Baiklah, saya akan membantu kalian. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada Ratu dan menyampaikan bahwa jin mau membantu. Suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Pangeran Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan mereka. Tak sampai separuh malam, pasukan Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik Sima menghadap Pangeran Empang Kuala. Wah, dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran Empang Kuala langsung meminta seluruh pasukannya untuk kembali ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cik Sima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya Cik Sima melihat para putrinya yang tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cik Sima lupa kalau bekal yang ia siapkan hanya untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dan Raja Empang Kuala berlangsung selama 4 bulan. Dan karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cik Sima pun sakit dan lemah dan kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa kota Dumai diambil dari kata De Umai, yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Digantung tebing, indah menawan, ku bernyanyi lagu Zapin Rian. Semoga hadirin, aduhai sayang, jadi terkesan. Laksmana Raja di laut, bersemayam di bukit batu. Hai hati siapa, hai tak terpaut, mendengar lagu Zapin Melayu.